Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 14. Analis ketahanan pangan ahli madya. Kemampuan khusus. 1. Ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. 3. Distribusi dan cadangan pangan. 4. Pencegahan kerawanan pangan. 5. Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi SKPG. 6. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. 7. Penganekaragaman konsumsi pangan. 8. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan. 9. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan. 1. Berikut ini yang merupakan tujuan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah: A. Meningkatkan daya beli masyarakat. B. Menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. C. Mencegah fluktuasi harga pangan yang ekstrim. D. Menjamin akses pangan bagi seluruh masyarakat. E. Meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menjamin akses pangan bagi seluruh masyarakat. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan bertujuan untuk menjamin akses pangan bagi seluruh masyarakat dengan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di pasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan gizinya. 2. Dalam sistem distribusi dan cadangan pangan, manakah pernyataan yang tidak tepat? A. Distribusi pangan meliputi penyaluran pangan dari produsen ke konsumen. B. Cadangan pangan berfungsi sebagai penyangga saat terjadi kelangkaan pasokan. C. Sistem distribusi pangan yang efisien dapat menekan biaya logistik. D. Cadangan pangan hanya digunakan saat terjadi bencana alam. E. Distribusi pangan yang merata dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Cadangan pangan hanya digunakan saat terjadi bencana alam. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pernyataan yang tidak tepat adalah cadangan pangan hanya digunakan saat terjadi bencana alam. Cadangan pangan tidak hanya digunakan saat bencana alam, tetapi juga dapat dimanfaatkan saat terjadi gejolak harga, gangguan pasokan, atau situasi darurat lainnya yang mempengaruhi ketersediaan pangan. 3. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi SKPG? A. Pengumpulan data ketersediaan pangan. B. Analisis situasi pangan dan gizi. C. Pemetaan wilayah rawan pangan. D. Penyusunan rekomendasi intervensi. E. Penyaluran bantuan pangan langsung. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Penyaluran bantuan pangan langsung. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa penyaluran bantuan pangan langsung bukan merupakan komponen dalam Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG berfokus pada pengumpulan data, analisis situasi, pemetaan wilayah rawan pangan, dan penyusunan rekomendasi intervensi. Penyaluran bantuan pangan langsung merupakan tindakan yang dapat dilakukan setelah adanya hasil analisis dari SKPG. 4. Berikut ini yang bukan termasuk dalam strategi penganekaragaman konsumsi pangan adalah: A. Promosi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. B. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi. C. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal. D. Peningkatan produksi pangan pokok seperti beras dan terigu. E. Fasilitasi pengembangan industri pangan lokal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Peningkatan produksi pangan pokok seperti beras dan terigu. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peningkatan produksi pangan pokok seperti beras dan terigu tidak termasuk dalam strategi penganekaragaman konsumsi pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi berbagai jenis pangan, tidak hanya terfokus pada pangan pokok tertentu. Strategi ini meliputi promosi pola konsumsi pangan beragam, peningkatan pengetahuan gizi, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal, dan fasilitasi industri pangan lokal. 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Batas maksimum residu pestisida. 2. Cara produksi pangan olahan yang baik. 3. Persyaratan gizi untuk pangan olahan. 4. Sertifikasi keamanan pangan. 5. Pelabelan pangan. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan ruang lingkup dari perumusan standar keamanan dan mutu pangan? A1, 2, dan 3. B2, 3, dan 4. C1, 2, dan 5. D3, 4, dan 5. E. Semua pernyataan di atas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C1, 2, dan 5. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ruang lingkup perumusan standar keamanan dan mutu pangan meliputi batas maksimum residu pestisida, cara produksi pangan olahan yang baik, dan pelabelan pangan. Persyaratan gizi untuk pangan olahan dan sertifikasi keamanan pangan tidak termasuk dalam perumusan standar, melainkan merupakan bagian dari penerapan dan pengawasan standar keamanan dan mutu pangan. 6. Manakah dari berikut ini yang merupakan peran analis ketahanan pangan ahli media dalam pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan? A. Melakukan inspeksi dan pengambilan sampel pangan secara berkala. B. Menganalisis hasil uji laboratorium terhadap sampel pangan. C. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar standar. D. Menyusun kebijakan terkait standar keamanan dan mutu pangan. E. Mengedukasi masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menganalisis hasil uji laboratorium terhadap sampel pangan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peran analis ketahanan pangan ahli media dalam pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan adalah menganalisis hasil uji laboratorium terhadap sampel pangan. Analisis ini penting untuk mengevaluasi kesesuaian pangan dengan standar yang telah ditetapkan. Inspeksi dan pengambilan sampel dilakukan oleh petugas lapangan, pemberian sanksi merupakan wewenang instansi berwenang, penyusunan kebijakan dilakukan oleh level jabatan yang lebih tinggi, sedangkan edukasi masyarakat dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait.